Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir pada sosialisasi rencana tindak lanjut. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kalimanis Kulon yang telah berkenan hadir di acara sosialisasi yang akan saya sampaikan. Sudah Ibu Bapak ketahui bahwa saya sedang mengikuti program pengembangan kompetisi guru PKG PJOK dari bulan sebelumnya. Bahwasannya sekarang hampir di akhir pembelajaran, saya diberikan tugas untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, program ini nanti boleh untuk diberi masukan atau dirancang lagi, didiskusikan kembali. Ini hanya rancangan saya, nanti kita bisa diskusi apabila ada perubahan dan perbaikan untuk kemajuan SDN kita, sekolah kita semua. Kita berlangsung saja kepada rencana tindak lanjut program pengembangan kompetisi guru PJOK yang akan saya kembangkan. Tentang rencana tindak lanjut itu programnya namanya UBAKBE ya. UBAKBE itu singkatan dari Ulin Bakyak. Ulin Bakyak Be, sesuai dengan hashtag atau apa itu Be itu kan sekarang Kuningan pakai Be, di mana-mana pakai Be, sekolah Be, diajar Be, Ulin Be. Ya, olahraga bakyak itu termasuk ke dalam kearifan lokal, untuk melestarikan kearifan lokal dalam bentuk olahraga tradisional. Olahraga tradisionalnya itu olahraga tradisional bakyak atau terompak, nanti melalui model pendidikan gerak. Nah, di sini olahraga bakyak itu sering kita jumpai hanya ketika waktu lomba 17 Agustus ya Bu. Nah, sekarang di sekolah-sekolah itu digembor-gemborkan untuk melestarikan kearifan lokal, baik itu yang akan saya tindak lanjut itu tentang bakyak, ataupun ada juga gerobak sodor, ada enggrang, dan banyak lagi yang lainnya. Berlanjut saja ke latar belakang. Di latar belakang itu peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek dalam model pendidikan gerak melalui permainan tradisional yang mengintegrasikan prinsip voice, choice, dan ownership. Itu disingkat dengan VOC, yaitu voice itu suara itu kebetulan minggu kemarin saya sudah mendengarkan suara dari para peserta didik bahwa olahraga tradisional yang sangat diminati oleh para peserta didik itu yaitu olahraga bakyak. Nah, dari sana saya mengambil keputusan bersama dengan peserta didik, karena pembelajaran kita itu harus berpusat kepada peserta didik, maka suara yang diambil dari peserta didik itu olahraga bakyak. Nah, dan choice beserta ownership itu kepemilikan. Ibu Bapak Guru, kepemilikan apa yang nanti menjadi hak milik peserta didik. Nah, nanti di olahraga bakyak ini yang menjadi peserta didik, yang menjadi kepemilikan ownership peserta didik itu nanti di minggu ke 1 atau minggu kedua perencanaan itu nanti si bakyaknya tersebut, terompahnya tersebut itu dibuat atau dibikin itu oleh peserta didiknya masing-masing. Jadi nanti
saya meminta bantuan kepada guru-guru kelas khususnya di fase B, fase C, kelas atas 4, 5, 6 meminta bantuan untuk membuatkan kelompok, masing-masing kelompok itu 6 orang untuk membuat terompahnya tersebut, untuk membuat bakiaknya tersebut. Nanti dibuatnya itu di sekolah. Nah, pas hari Sabtu itu biasanya kegiatan senam untuk program 2 bulan ke depan. Sekarang mungkin nanti kita akan, kalau sudah disetujui oleh kepala sekolah, kita akan membuat untuk tahapan awal itu membuat bakiaknya terlebih dahulu. Nanti dibuatkan oleh peserta didik, guru hanya memantau dan memberikan instruksi apabila ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari pembuatan peserta didik tersebut, nanti guru yang membenahi sedikit-sedikit itu. Nanti si bakiaknya tersebut menjadi hak milik para peserta didik. Nah, itu ownership-nya, kepemilikan. Nanti kepemilikannya itu siswa memiliki alat tersebut, bakiak. Nah, kebetulan kenapa saya mengambil ownership-nya ini, 2 minggu ke belakang di program PKG PJOK itu ada Zoom meeting. Nah, saya menyuarakan tentang kepemilikannya itu alatnya tersebut yang dibuat oleh peserta didik. Nah, ternyata fasilitatornya itu sangat mendukung dan baru pertama kali mendengar bahwa alat tersebut menjadi hak milik ownership atau peserta didik. Nah, berlanjut kepada ini guru sebagai fasilitator yang memberdayakan peserta didik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa guru nanti menjadi fasilitator yang memberdayakan peserta didik, yang memberdayakan peserta didik untuk membuat alat tersebut. Nah, dengan mendengarkan suara tadi, suara dari para peserta didik itu bakiak ya, sudah saya berdiskusi dengan peserta didik dan memberikan pilihan yang relevan. Nah, saya sudah memberikan pilihan kepada peserta didik itu tentang bakiak atau gebak sodor atau egrang. Nah, ternyata peserta didik memilih untuk permainan bakiak. Dan proses pembelajaran guru dapat secara efektif mengembangkan aspek sosial, aspek emosional, kognitif peserta didik. Pendekatan inti tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik, tetapi juga mendukung perkembangan holistik mereka melalui aktivitas gerak. Nah, aktivitas geraknya yang pertama tadi berarti membuat bakiak alat tersebut. Kita berlanjut kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu mendorong peserta didik untuk berkolaborasi di luar kelas. Di luar kelas itu di lapangannya, bukan di kegiatan sekolah-sekolah. Peka terhadap permasalahan dan melestarikan budaya, itu melestarikan budayanya, budaya yang olahraga tradisional tersebut, menumbuhkan kerjasama tim dan membentuk jiwa peserta didik yang sportif, berpikir kritis, kreatif dan cerdas. Nah, di sini tadi ada poinnya juga bahwa membuat alat bakiak tersebut membutuhkan kerjasama tim, ya, dan berpikir kritis, kreatifnya juga masuk dan cerdas, ya, pantang menyerah dan mandiri itu tentunya, karena peserta didik membuat masing-masing beserta dengan kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengalami pengalaman belajar yang menyeluruh dan menyenangkan, yang mendukung perkembangan holistik mereka. Peserta didik mengalami pengalaman belajarnya itu tadi yang menyenangkan, bahwa insya Allah kalau barangnya dibuat sendiri, ya, barangnya dibuat sendiri dan permainan tradisional pasti akan menyenangkan, karena itu sudah jarang ditemui. Paling ketika kegiatan 17 Agustus saja. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Berpusat pada peserta didik yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita membuat dan merancang tadi itu berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik yang membuat
Sendiri, dan buat sendiri guru secara hanya. keseluruhannya. Nah, dengan komunitas belajar sekolah itu kita berarti yang baru akan dimulai. Yang ketiga ada capaian, langkah-langkah, dan lini masa. Tentang capaian, peserta didik mampu mengembangkan kreativitas sesuai kemampuan baik individu maupun kelompok. Nah, kemampuan individu atau kelompok. Karena permainan ini permainan kelompok juga, ini untuk membuat kreativitas tersebut. Bersama KBS, komunitas belajar dan peserta didik dapat merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran proyek melalui permainan tradisional bakpia. Nanti setelah kegiatan tersebut diimplementasikan, kita KPS komunitas belajar dan peserta didik mengevaluasinya. Pemecahan masalahnya kreatif dan inovatif dengan pendekatan berbeda melalui permainan tradisional bakpia yang menjunjung tinggi teknik bermain yang benar, sportivitas, dan kerjasama tim. Lanjut pada langkah-langkah. Langkah-langkah merancang RTL. Ini sudah saya rancang RTL-nya dan mensosialisasikan program RTL. Kebetulan sekarang sedang disosialisasikan program RTL tersebut ke dalam KBS komunitas belajar. Dalam ruang lingkup sekolah kita mendapatkan pengakuan dan masukan dan umpan balik. Nanti saya akan meminta masukan dari ibu bapak guru dan meminta umpan balik agar program rencana tindak lanjut ini berjalan dengan baik. Yang kedua, memperkenalkan topik proyek kepada peserta didik. Nah, nanti berarti setelah sekarang saya mensosialisasikan kepada guru dan kepala sekolah, tahapan yang selanjutnya itu untuk minggu depan kita akan memperkenalkan topik proyek kepada peserta didik. Nanti akan dikenalkan, disosialisasikan kepada peserta didik bahwa sekolah kita akan mengadakan program bisa disebut juga P5 ya, program kegiatan melestarikan budaya, melestarikan kearifan lokal, permainan bakpia, melaksanakan program RTL bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek. Jadi nanti saya meminta bantuan kepada ibu bapak guru semuanya agar dapat ikut serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan proyek tersebut, yaitu sampai perkiraan itu yang nanti saya akan rancang itu sampai bulan Desember akhir. Pada puncak kegiatan peserta didik dan mempresentasikan proyek. Nanti di akhir bulan Desember kegiatan puncak acara. Ini dia. Ini masanya. Ya, tanggal 10 sampai 20 November. Untuk merancang RTL ini karena sudah dibuatkan oleh saya, ini berbasis proyek yang ini yang sudah dirancang. 30 November sosialisasi program bersama KBS, tapi dipajukan yaitu sekarang ya. Nanti mulai dari sekarang sampai tanggal 7 Desember mengenalkan proyek kepada peserta didik. Jadi kita sosialisasi itu di awal-awal bulan Desember. Tanggal 12, tanggal 13, 14 Desember 2024 peserta didik mempraktekkan proyeknya. Tanggal 21 Desember pengembangan proyek, dan tanggal 28 Desember mempresentasikan proyek oleh peserta didik. Jadi peserta didik mempresentasikan tentang permainan tradisional tersebut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini program kurikuler, program untuk peserta didik kelas 4, 5, 6 atau kelas atas. Nah, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan dan pada puncak atau akhir peserta didik melakukan presentasi proyek yaitu tadi di tanggal 28 Desember 2024. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK nanti sebagai fasilitator dan koordinator, guru kelas sebagai penanggung jawab kelas. Mata pelajaran yang terlibat yaitu seni budaya untuk budaya, permainan tradisional, bahasa Inggris
untuk pembelajaran graf, matematika untuk menghitung skor, PAI untuk menyalurkan sikap menghargai dan toleransi kepada peserta didik. Peserta didik kelas 4, 5, 6 sebagai pelaku utama dalam kegiatan tersebut. Jadi nanti yang akan diikutsertakan untuk sementara untuk program yang sekarang itu saya mengusulkan untuk kelas 4, 5, 6 dulu. Mungkin ke depan nanti akan dikembangkan lagi ke kelas yang bawah. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah atau kelas, aset manusia yaitu sekolah memiliki kapasitas SDM yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya berjumlah 10 orang. Peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 150. Aset finansial yaitu nanti semoga nanti kepala sekolah meng-ACC yaitu dari dana BOS untuk mencukupi ketersediaan alat penunjang terlaksananya program. Mungkin ini untuk membantu membeli alat-alat seperti paku dan lain-lain. Aset sosial yaitu memiliki paguyuban orang tua atau wali sebagai pendukung kegiatan. Nanti bekerja sama juga dengan orang tua siswa kelas 4, 5, 6 untuk mendukung kegiatan ini, kegiatan melestarikan kearifan lokal. Dan aset fisiknya itu sekolah memiliki ruangan guru, ruang kepala sekolah, sekolah memiliki halaman yang cukup luas untuk nanti presentasi proyek, sekolah memiliki LCD proyektor, laptop dan kon sebagai penunjang prasarana. Berlanjut kepada rencana evaluasi, peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi diri dan kelompok tentang sesi permainan dan proyek. Nanti kita guru-guru sebagai fasilitator meminta peserta didik untuk melakukan evaluasi terhadap diri individualnya masing-masing dan kelompoknya, apakah mereka senang berkelompok dengan kelompok yang mungkin bisa ditentukan oleh guru, atau kita berpusat kepada peserta didik sendiri yang memilih kelompoknya ingin dengan siapa mereka berkelompok. Nanti kita bisa tentukan sesuai dengan suaranya peserta didik, yaitu dengan voice-nya. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman di masa depan. Peserta didik kita sebagai guru, sebagai fasilitator meminta peserta didik untuk merefleksikan, untuk berbicara bagaimana bahwa proyek permainan bakyak tersebut apakah menyenangkan untuk mereka, apakah nanti dapat bermanfaat kepada kedepannya untuk melestarikan kearifan lokal tersebut. Berlanjut ke kemungkinan tantangan. Ini yang mungkin tantangan ini akan kita hadapi nanti ketika menjalankan proyek. Kegiatan yang mungkin bersamaan dengan jadwal kelas atau kegiatan lainnya. Nah, tadi ada di hari Kamis, Jumat juga. Mungkin itu berbenturan dengan kegiatan lain atau kegiatan pembelajaran, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk pelaksanaan. Nah, ini menjadi tantangan karena proyek tersebut ingin selesai di bulan Desember, karena di bulan Januari saya ingin merencanakan dengan KBS juga untuk membuat proyek selanjutnya, bukan tentang olahraga saja tapi tentang mata pelajaran yang lain juga, atau tentang kegiatan-kegiatan kelas yang lainnya. Nah, rencana solusinya mungkin merencanakan untuk memperhatikan dengan tidak bertabrakan dengan kegiatan yang utama, yaitu kegiatan belajar mengajar, buat jadwal yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa, berkoordinasi dengan rekan sejawat atau rekan guru dalam KBS. Mungkin nanti kalau di jadwal pembelajaran bisa
merancangnya itu di ketika pulang sekolah ini sampai jam 1 atau sampai jam 2. Kita berlanjut ke selesai. Ya, pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan ketika kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, untuk saling mencintai. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Salam bahagia, salam guru hebat. Terima kasih. Apabila ada masukan dan saran nanti boleh diutarakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Pak Ade sudah memberikan presentasi tentang pembuatan rencana tindak lanjut atau yang disebut dengan RTM mengenai program pengembangan kompetensi guru PJOK yang membahas masalah UBAKBE atau Ulin Bakiakbe. Setelah tadi saya mendengarkan pemaparan Pak Ade, saya dapat mengerti. Cuman yang akan saya tanyakan satu ya Pak Ade, maaf aja ya. Ini mengenai ownership, tadi dibilang bahwa ownership itu nanti dibuat oleh anak-anak sendiri si alat tersebut. Nah, supaya mereka mempunyai rasa memiliki barang tersebut dan bisa dipelihara dengan baik. Nah, tapi tadi dilihat di akhir ada biaya atau meminta pendanaan dengan menggunakan dana BOS gitu. Ya, alangkah baiknya memang dari BOS juga bisa disisihkan ya untuk hal tersebut karena ini menunjang pembelajaran juga untuk kegiatan olahraga. Cuman untuk memiliki bakiak tersebut akan lebih mendalam di anak-anak, lebih baik dari anak-anak aja dulu sendiri hal tersebut. Jadi biar mereka lebih dapat memeliharanya dengan baik. Itu yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade sebagai simulasi ya yang telah memberikan suatu materi tentang rencana tindak lanjut RTR program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK yang poinnya adalah Ulin Bakiak dengan UBAKBE gitu. Pesan dari materi yang telah disampaikan tadi saya hanya berpesan saja lah gitu, bahwa untuk bakiak itu hanya jangan berlaku untuk di sekolah ya. Kalau bisa nanti berkelanjutan ke perkenalan sementara sedikit ke masyarakat ya, karena di sini bakiak itu adalah olahraga tradisional yang mempunyai kreatif, memperlakukan emosi, kemudian merupakan sebuah olahraga yang menyenangkan. Nah ini jadi saya menghimbau lebih pengembangannya, lebih tindak lanjutnya, lebih masyarakat juga, jangan hanya berlaku di sekolah saja gitu. Rupanya untuk pesan dari saya sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami hatur nuhun Pak Juhana.